Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang salah satu pengajaran Tuhan Yesus, yaitu memberi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pernah memberikan sesuatu kepada orang lain? Apa motivasi Bapak Ibu memberikannya? Bagaimana cara Bapak Ibu memberikannya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini tentang pengajaran Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah di ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yang pertama adalah motivasi memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di sini menentang orang yang memberikan sesuatu adalah untuk memamerkan apa yang dilakukannya itu. Nah, di dalam hal memberi, Tuhan Yesus menentang orang-orang Farisi pada saat itu yang memberikan sesuatu, mereka mempertontonkan kepada banyak orang. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, mereka berusaha untuk mempertontonkan diri mereka. Mereka berusaha untuk menunjukkan kewajiban-kewajiban agama mereka, bahwa mereka itu sedang berdoa. Wah, kelihatannya mereka itu adalah orang beriman. Mereka berdoa di pinggir jalan, mereka berpuasa, dan mereka mempertontonkan saya sedang berpuasa. Itulah kelakuan orang Farisi pada saat itu. Mereka seakan-akan kelihatan sedang berpuasa, mereka kelihatan sedang berdoa, mereka kelihatan memberi, tetapi motivasi mereka salah. Kenapa? Mereka melakukan hal itu supaya dipuji orang. Inilah motivasi yang salah. Inilah yang ditentang, yang bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di sini dikatakan, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah, ketika kita memberi dengan motivasi yang salah, kita tidak akan pernah mendapat upah dari Bapa kita yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita memberi, apakah kita mengharapkan pujian daripada banyak orang? Atau kita harus mengharapkan ucapan terima kasih dari orang? Saudara-saudara, kalau kita memberikan sesuatu dengan motivasi yang benar, kita tidak akan pernah mengharapkan pujian atau balasan daripada orang tersebut. Tapi nyatanya saudara-saudara, ada banyak orang sekarang yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saya berharap di dalam kekristenan kita, atau Bapak Ibu yang melihat video ini, tidak ada orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Seharusnya ketika kita melihat orang lain susah, kita juga ikut susah. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja?
Atau kita senang melihat mereka seperti itu? Atau kita langsung menunjukkan kasih kita dengan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi bahwa janganlah seperti orang munafik yang melakukan sesuatu di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Kita memberikan sesuatu bukan untuk mengharapkan pujian. Pertanyaannya adalah, apakah perlu kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah perlu kita pertontonkan itu kepada banyak orang, bahkan di sosial media? Saya rasa Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Maka yang kedua di dalam hal memberi ini adalah memberi dengan tulus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberi dengan tulus, kita sama sekali tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan dalam artian bahwa ketika kita memberi, nanti suatu saat dia akan harus balas kebaikan saya. Kalau kita memberi dia 2 juta misalnya, kita mengharapkan nanti kalau kita susah dia memberikan kita 3 juta. Ini sudah main hitung-hitungan, dan itu tidak tulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi, Tuhan memperhitungkan kepada kita. Saya sangat percaya Bapak Ibu tentang hukum tabur tuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa ketika kita menabur, kita akan menuai. Kalau saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara menabur sesuatu yang baik, suatu saat nanti Bapak Ibu akan menuai apa yang Bapak Ibu telah lakukan sekarang. Bahkan apa yang telah kita dapatkan sekarang, itu adalah taburan kita bertahun-tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberi dengan tulus hari ini, suatu saat nanti Tuhan yang membalas kepada kita. Kita tidak perlu mengharapkan balasan daripada orang lain. Kita tidak perlu mengharapkan pujian dari banyak orang. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Maksudnya apa? Dalam diri kita sendiri pun kita tidak boleh hitung-hitungan ketika kita memberi kepada orang lain. Kenapa? Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu. Dan yang ketiga adalah tidak munafik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang munafik adalah orang yang menunjukkan sesuatu padahal bukan itulah dirinya yang sebenarnya. Ketika dia memberi, dia mempertontonkan saya sedang memberi, padahal hatinya sebenarnya tidak tulus memberi. Dia hanya butuh pujian dari banyak orang. Dia hanya butuh pengakuan dari banyak orang. Saya berharap tidak ada di antara kita yang seperti demikian. Maka di ayatnya yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tuhan Yesus tidak mengatakan hendaklah kamu memberikan di hadapan banyak orang. Tidak, saudara-saudara. Justru Tuhan Yesus mengatakan kita memberikan dengan tersembunyi. Dan ada sebuah janji di sini dikatakan, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita tidak membutuhkan pembalasan daripada orang-orang lain apa yang sudah kita lakukan, karena Tuhan memperhitungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda lakukan, apa yang Bapak Ibu tabur, mungkin Bapak Ibu tidak menuainya selama masa kehidupan Bapak Ibu, tetapi anak-anak dan cucu-cucu akan menikmati, akan menuai apa yang Bapak Ibu sudah pernah tabur dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Di ayat 2 bagian terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kepada siapa dikatakan ini? Kepada orang munafik. Mereka mendapat upahnya. Upahnya apa? Mereka mendapat upah daripada orang-orang, yaitu berupa pujian-pujian dari orang banyak.
tetapi mereka tidak mendapat upah dari Bapa yang di surga. Kita mau pilih yang mana? Kita ingin mendapat upah dari orang lain berupa pujian-pujian, atau kita ingin mendapat upah dari Bapa kita yang di surga? Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika kita memberi, motivasi kita bukan untuk mendapatkan, tetapi ketika kita memberi dengan ketulusan hati. Memberi tidak harus kita dengan kelebihan. Kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Jangan tunggu kaya baru memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya pun pasti merasa bahwa masih kurang. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berharap tidak ada di antara kita yang demikian. Tetapi marilah dalam keberadaan kita apapun, marilah kita membantu satu dengan yang lain. Mari kita memberi sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuai ajaran orang lain atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dunia saat ini. Tetapi kita memberi dengan ketulusan hati seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.